Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang skuad tim nasional Yordania U23, di mana per 6 April 2024 lalu, Federasi Sepak Bola Yordania secara resmi telah mengumumkan skuad mereka untuk ajang Piala Asia U23 2024. Dari total 26 pemain yang mereka daftarkan sebelumnya, ada satu pemain yang cedera teman-teman, sehingga tim nasional Yordania U23 hanya akan diperkuat 25 pemain saja. Dan 2 dari 25 pemain tersebut berasal dari klub luar negeri Yordania, teman-teman. Dan bisa kita lihat teman-teman bahwa harga pasar dari skuad timnas Yordania U23 ini cukup rendah, yaitu 19,99 miliar. Hal ini cukup wajar mengingat banyak pemain muda yang dimiliki oleh timnas Yordania U23 belum memiliki harga pasar saat ini. Dan usia rata-rata pemain Yordania U23 di Piala Asia U23 tahun 2024 ini adalah 21,4 tahun, teman-teman. Dan inilah klub-klub yang menyumbangkan pemain ke timnas Yordania U23, teman-teman. Klub-klub ini didominasi oleh klub-klub asal Yordania itu sendiri, dan satu klub asal Qatar dan satu lagi klub asal Kanada, teman-teman. Sang juara bertahan Liga 1 Yordania musim ini yaitu Al Faisali menjadi salah satu tim penyumbang pemain terbanyak di kubu timnas skuad Yordania U23, di mana mereka menyumbang 5 pemain, diikuti oleh sang runner-up Liga Yordania musim lalu yaitu Al-Wehdat dengan total 5 pemain juga, dan Al-Ramta 3 pemain, Al-Hussein 3 pemain, dan tim promosi Liga Yordania musim ini yaitu Al-Ahli 2 pemain, dan Al-Jalil yang juga tim promosi Liga Yordania musim ini, yang musim lalu tentu bermain di Liga 2 Yordania, yaitu Al-Jalil 2 pemain, Ma'an SC 2 pemain, Al-Saab 2 pemain, maksud saya 1 pemain, Al-Wakrah yang merupakan klub Qatar tadi 1 pemain, Montreal Consor yang merupakan klub asal Kanada 1 pemain, dan Sabab Al-Ordon yang merupakan salah satu kontestan di Liga 1 Yordania musim ini dan juga musim lalu juga 1 pemain, teman-teman. Dan salah satu pemain yang patut diperhatikan di skuad timnas Yordania U23 adalah Omar Salah. Inilah satu-satunya pemain Yordania U23 yang bermain di Liga Qatar musim ini. Gelandang tengah berusia 20 tahun ini tercatat sebagai pemain Al-Wakrah SC di Liga 1 Qatar atau Qatar Star League, dan pemain ini di sana tercatat sebagai pemain inti, teman-teman. Di mana di Liga 1 Qatar musim ini, pemain ini telah tampil dalam 17 laga, walaupun belum memberikan assist ataupun gol bagi Al-Wakrah Soccer Club. Harga pasar dari Omar Salah adalah 4,78 miliar rupiah, dan ia dikontrak Al-Wakrah sejak 1 Juli 2023 hingga 30 Juni 2024 ini. Dan pemain ini memang belum pernah dipanggil memperkuat tim nasional senior Yordania, akan tetapi ia merupakan salah satu pemain yang memiliki potensi besar bagi sepak bola Yordania, teman-teman. Dan karena ia bermain di Liga 1 Qatar musim ini, tentu pemain ini harus menjadi perhatian khusus bagi punggawa timnas Indonesia, karena kedua tim akan bertemu di laga ketiga grup A Piala Asia U23 2024. Dan pemain kedua Yordania yang berkarir di luar negeri adalah Tony Awad. Ia tercatat memang sebagai pemain klub Montreal Consor. Akan tetapi klub yang ia bela ini hanyalah klub amatir, teman-teman, yaitu klub universitas yang tidak ikut liga profesional di Kanada. Mereka hanya ikut di turnamen-turnamen tertentu aja, teman-teman. Tony Awad ini merupakan seorang kiper bertinggi badan 1,80 dan berusia 21 tahun. Ia sendiri tercatat memiliki darah keturunan yaitu Yordania dan juga Kanada. Walaupun pemain ini bermain di tim amatir di Kanada, akan tetapi ternyata ia dipercaya Federasi Sepak Bola Yordania atau pelatih kepala Yordania untuk memperkuat timnas Yordania di ajang Piala Asia U23 2024 yang akan berlangsung di Qatar nanti. Dan hanya Omar Salah dan juga Tony Awad yang berkarir di luar negeri, teman-teman. Sedangkan pemain Yordania U23 lainnya tercatat sebagai pemain lokal Yordania, akan tetapi mereka tetap tidak boleh dianggap sepele karena pemain-pemain selanjutnya ini merupakan pemain-pemain yang tampil di ajang Liga Champions Asia maupun ajang AFC Cup musim ini. Yang pertama ini ada Mohanad Abu Taha, teman-teman. Ia merupakan seorang sayap kiri berusia 21 tahun dan memiliki harga pasar 4,35 miliar rupiah. Abu Taha ini membela sang runner-up Liga 1 Yordania musim lalu yaitu Al-Wehdat yang musim ini bermain di kualifikasi Liga Champions Asia dan juga AFC Cup atau AFC Cup. Di kualifikasi Liga Champions Asia musim ini, Abu Taha tampil dalam satu laga
dengan torehan 0 gol maupun 0 assist. Mereka gagal lolos ke fase grup di ajang Liga Champions Asia musim ini sehingga mereka bertanding di ajang AFC Cup. Dalam 6 laga ajang AFC Cup musim ini, Abu Taha sukses mencetak 1 gol dan juga 2 assist. Dan Abu Taha ini sendiri telah dipercaya memperkuat tim nasionalis senior Yordania teman-teman, di mana ia telah tampil dalam 2 laga di kubu timnas senior Yordania, yang artinya pemain ini memang memiliki potensi yang begitu besar. Mengingat ia telah tampil di timnas senior Yordania, tentu ia akan menjadi salah satu pemain yang berbahaya dari kubu timnas Yordania U23 di ajang Piala Asia U23 tahun 2024 ini. Dan selanjutnya teman-teman ada Ahmad Al-Juwaidi. Ia juga merupakan pemain Al-Wehdat dan merupakan seorang kiper berusia 22 tahun. Ahmad Al-Juwaidi ini memang bukanlah tim utama di klub Al-Wehdat Soccer Club. Bisa kita lihat bahwa ia tidak tampil di ajang AFC Cup ataupun kualifikasi Liga Champions Asia musim ini. Akan tetapi ia pernah dipanggil memperkuat tim nasional senior Yordania. Hanya saja, ia belum pernah melakukan debut bersama tim nasional senior Yordania, mengingat ia hanya mengangkat kursi cadangan saja selama dipanggil memperkuat timnas senior Yordania teman-teman. Pernah dipanggil timnas senior Yordania walaupun belum melakukan debut, sudah sebagai bukti bahwa pemain ini memiliki potensi yang cukup besar di sepak bola Asia teman-teman. Harga pasar dari Ahmad Al-Juwaidi ini adalah 2,61 miliar rupiah. Dan yang selanjutnya teman-teman ada pemain bernama Daniel Avaneh. Pemain ini juga tercatat sebagai pemain ini juga tercatat sebagai pemain yang berasal dari klub Al-Wehdat. Dan dia merupakan seorang bek tengah bertinggi badan 1,83 meter dan berusia 23 tahun. Di kualifikasi Liga Champions Asia musim ini, ia tampil sebagai pemain inti dengan 1 laga, sedangkan di ajang AFC Cup musim ini, ia tampil dalam 5 laga dengan torehan 1 gol dan 0 assist teman-teman. Pemain ini juga pernah berkesempatan dipanggil memperkuat timnas senior Yordania, akan tetapi ia belum mendapatkan kesempatan untuk melakukan debut. Harga pasar dari Daniel ini adalah 2,61 miliar rupiah. Dan selanjutnya teman-teman ada pemain bernama Rezik Bani Hani yang merupakan pemain dari klub juara bertahan Liga Yordania yaitu Al-Faisali dan berusia 22 tahun. Pemain ini adalah seorang striker dan tercatat tampil di fase grup Liga Champions Asia musim ini, di mana di Liga Champions Asia musim ini ia menjadi andalan lini depan dari Al-Faisali dengan catatan 6 kali penampilan, 2 gol dan juga 2 assist. Pemain ini juga pernah berkesempatan dipanggil memperkuat tim nasional senior Yordania, akan tetapi belum berkesempatan melakukan debut dan memiliki harga pasar 2,61 miliar rupiah. Bisa kita lihat teman-teman, mencetak gol di ajang Liga Champions Asia itu tidaklah mudah, yang artinya pemain ini memiliki ketajaman yang mumpuni dan tentu akan menjadi perhatian khusus bagi punggawa atau terutama lini pertahanan timnas Indonesia jika kedua tim bertemu nanti. Dan selanjutnya teman-teman ada Aref Al-Haq, di mana Arif ini merupakan seorang sayap kanan berusia 22 tahun dan tercatat main di ajang Liga Champions Asia musim ini bersama Al-Faisali dengan total 6 kali penampilan dan 1 gol tanpa assist teman-teman. Harga pasar dari Arif ini adalah 2,61 miliar rupiah. Pemain ini sama sekali belum pernah dipanggil memperkuat timnas senior Yordania teman-teman. Beda dengan beberapa pemain tadi pernah dipanggil tapi belum melakukan debut, sedangkan Arif ini memang belum berkesempatan dipanggil memperkuat timnas Yordania senior. Dan selanjutnya teman-teman ada Amin Al-Sanaineh yang merupakan sayap kiri berusia 21 tahun dan memiliki harga pasar 5,21 miliar rupiah. Di Liga Champions Asia musim ini ia tampil dalam 6 laga dan hanya sukses memberikan 1 assist saja teman-teman. Sedangkan di timnas senior Yordania, pemain ini telah melakukan debutnya pada tanggal 28 Maret 2024 lalu, tetapi ia belum memberikan gol maupun assist bagi timnas senior Yordania. Dan Amin Al-Sanaineh ini adalah pemain yang cedera menjelang Piala Asia U23 2024 ini teman-teman. Harusnya ia merupakan pemain termahal di kubu timnas Yordania U23, akan tetapi karena ia cedera, maka ia tidak jadi didaftarkan di ajang Piala Asia U23 tahun 2024 ini. Walaupun begitu, tidak salahnya kita untuk mengetahui pemain-pemain yang sebelumnya didaftarkan oleh timnas Yordania untuk menghadapi ajang Piala Asia U23 2024. Sedangkan pelatih kepala dari timnas Yordania U23 saat ini adalah pelatih lokal mereka teman-teman, yaitu Abdullah Abu Jemah.
yang merupakan pelatih berusia 48 tahun yang memiliki pengalaman yang cukup mumpuni dalam melatih tim-tim Asia Barat atau Timur Tengah. Abdullah sendiri dulunya adalah seorang pemain profesional di Liga Yordania dan ia telah melatih beberapa klub Timur Tengah sebelum menjadi pelatih kepala timnas U23 Yordania sejak 3 November 2022 lalu. Klub-klub yang pernah dilatih oleh Abu Jema ini adalah klub Al-Ansar yang bermain di Liga 1 Lebanon pada rentang Januari hingga Juni 2022, Kuwait Soccer Club yang merupakan salah satu peserta Liga 1 Kuwait dalam rentang waktu 2017 hingga 2018, dan ia juga pernah menjadi pelatih sementara di kubu timnas senior Yordania pada Januari hingga Desember 2016 lalu, teman-teman. Sedangkan formasi andalan dia yang paling ia sukai adalah formasi 4-1-4-1, teman-teman. Mengingat ia memiliki pengalaman yang cukup mumpuni dalam sepak bola di Liga Arab, tentu pemain ini mengenal betul karakteristik negara-negara Arab lainnya, dan tentu itu menjadi modal bagus bagi Abu Jema untuk membuat timnas Yordania U23 bisa lolos dari fase grup A di Piala Asia U23 tahun 2024 ini. Karena target dari Federasi Sepak Bola Yordania sendiri adalah minimal lolos dari fase grup di ajang Piala Asia U23 2024 ini, karena Yordania U23 sendiri telah lama tidak lolos dari fase grup. Sebagai informasi tambahan teman-teman bahwa timnas Yordania ini baru sekali lolos dari fase grup, yaitu di ajang Piala Asia U23 2013, di mana mereka sukses menjadi tim peringkat 3, sedangkan di ajang Piala Asia U23 selanjutnya yaitu 2016, 2018, 2020, 2022, langkah mereka selalu mentok di fase grup, teman-teman. Jadi di tahun ini mereka benar-benar membuat target minimal lolos dari fase grup untuk memperbaiki catatan buruk mereka di beberapa edisi Piala Asia U23 2024 sebelumnya. Dan di tahun 2024 ini setidaknya timnas Yordania U23 telah melakukan 3 laga internasional, di mana pada kejuaraan Piala Asia Barat U23 2024 yang berlangsung akhir Maret 2024 lalu, Yordania setidaknya tampil dalam 3 laga. Ketika duel melawan Arab Saudi U23 yang merupakan sang juara bertahan di ajang Piala Asia U23 2024 ini, Yordania ternyata hanya kalah melalui babak adu penalti, teman-teman, di mana dalam waktu normal mereka menahan imbang Arab Saudi 1-1, akan tetapi mereka malah kalah di babak adu penalti. Sedangkan di laga lainnya di Piala Asia Barat U23 2024, mereka sukses mengalahkan Thailand U23 dengan skor 1-3 dan juga mengalahkan Irak dengan skor yang sama yaitu 1-3, teman-teman. Sedangkan di ajang Piala Asia U23 2024 ini, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa Yordania satu grup dengan Qatar, Australia, dan juga Indonesia di grup A. Dan mereka akan bertemu Indonesia di laga ketiga grup A nanti pada tanggal 21 Maret 2024. Sedangkan ini merupakan pencapaian timnas Yordania di ajang Piala Asia U23 sejauh ini, maksud saya, teman-teman, di mana mereka selalu lolos ke putaran final, akan tetapi dalam 4 edisi terakhir mereka gagal lolos dari fase grup, dan pada Piala Asia U23 2013 mereka sukses menjadi tim peringkat 3. Oke teman-teman, mungkin inilah informasi yang bisa saya berikan soal skuad dari timnas Yordania U23 di ajang Piala Asia U23 2024 ini. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa mayoritas pemain dari timnas Yordania U23 adalah pemain-pemain yang berasal dari liga lokal mereka atau klub-klub lokal mereka. Akan tetapi pemain-pemain yang berasal dari klub lokal Yordania ini bukanlah pemain-pemain yang bisa dianggap atau diremehkan, maksud saya, teman-teman. Mengingat banyak di antara mereka yang mendapat kesempatan tampil di ajang Liga Champions Asia musim ini. Memang cukup sulit mencari statistik pemain-pemain ini di Liga Yordania, teman-teman. Akan tetapi jika seorang pemain menjadi tim inti di ajang Liga Champions Asia ataupun di AFC Cup bagi klubnya, tentu pemain-pemain tersebut biasanya juga merupakan pemain inti bagi klubnya di liga domestik, teman-teman. Dan pemain-pemain yang tampil di ajang Liga Champions Asia terlebih sukses memberikan assist maupun gol adalah pemain-pemain yang memiliki kualitas yang mumpuni dalam skala sepak bola Asia dan tentu akan berbahaya bagi lawan-lawannya di ajang Piala Asia U23 ini. Oke teman-teman, demikian informasi yang bisa saya berikan di video saya kali ini. Jika teman-teman menyukainya, silahkan like, subscribe, komen secara sopan dan bijaksana. Dan sampai ketemu teman-teman di video saya selanjutnya. Terima kasih.